Keluaran pasal yang ke-16. Keluaran pasal yang ke-16, kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-36. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunai, yang di bulan kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu, bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali, berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka masak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya daripada yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi, kamu melihat kemuliaan Tuhan. Karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut pada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging, manusia Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel, katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh, ia menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun di sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik halus, seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang. Segomer itu kira-kira 3,6 liter ya. Menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh. Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi.
Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini. Sebab hari ini adalah sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatkannya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya. Tetapi pada hari yang ketujuh ada sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tapi ketika pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatkannya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari yang ke-6 ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ketujuh itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari yang ketujuh. Umat Israel menyebutkan namanya mana. Mana itu artinya apa ini? Ya. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan, seperti yang di Harun, di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana? 40 tahunnya. So, tema kita itu adalah mengenai surplus, ya. Dan saya kemudian katakan di dalam subjudul itu ada istilah atau ada ada subjudulnya yang mengatakan bahwa yang tidak kita perlukan itulah yang Tuhan berikan. Ya, yang Tuhan berikan adalah yang tidak kita perlukan. Subjudul itu adalah provokasi. Jadi saya coba untuk provoking kita untuk berpikir bahwa ketika kita mengatakan apa yang kita perlukan itu yang Tuhan sediakan, itu tentu betul, ya, tentu betul. Kita memerlukannya, tidak sesuatu yang kita tidak bisa tidak memerlukannya, maka Tuhan menyediakannya. Itu tentu betul. Tapi kemudian saya akan membawanya ke sini. Sesungguhnya Tuhan menyediakan jauh lebih daripada itu. Jadi kalau kita melihat dalam masyarakat modern, ya, kita melihat bahwa kalau dibandingkan antara apa yang perlu dengan apa yang lebih daripada kita perlukan, jadi apa yang perlu dan apa yang apa yang perlu itu apa ya? Apa yang perlu itu adalah apa yang tidak bisa tidak ada. Ya, itu adalah sesuatu yang harus, tidak ada pilihan lain. Itu perlu, ya, necessity. Necessity, sesuatu yang necessary adalah sesuatu yang tidak boleh tidak ada. Contohnya, kalau Anda naik sebuah pesawat terbang itu ada beberapa hal yang perlu, ada hal yang lain itu sebetulnya tidak perlu, itu lebih daripada perlu. Ya, itu sesuatu yang di atas keperluan. Misalnya, yang perlu itu pesawat terbang itu harus ada sayap. Betul nggak? Pesawat terbang harus ada sayap, harus ada mesin. Pesawat terbang itu harus ada sistem kendali, harus ada pilotnya yang mengerti bagaimana cara mengendalikan. Pesawat terbang itu harus ada afturnya di sana, bahan bakar. Kalau enggak ya afturnya habis ya selesai ya pesawatnya jatuh. Pesawat terbang itu harus ada sistem komunikasi, harus ada radar, dan seterusnya. Itu hal-hal yang perlu. Nggak bisa nggak ada. Kalau nggak ada, selesai semuanya. Tapi pesawat terbang itu nggak cuman ada hal-hal yang diperlukan. Tidak hanya ada necessity. Ya, pesawat terbang itu juga ada surplusnya. Ada hal-hal yang sebetulnya nggak ada pun nggak apa-apa. Anda bisa sebutkan nggak? Apa hal-hal yang kalau nggak ada ya nggak apa-apa di pesawat terbang itu? Contoh ya, kursi penumpang. Kursi penumpang nggak harus ada sih. Benar nggak? Coba bayangkan, sebuah pesawat terbang nggak ada kursi penumpang. Ya penumpangnya mungkin duduk di lantai ya, kayak di, nggak tahu, pesawat Hercules gitu kali ya. Duduk di lantai mungkin, lesehan. Ya kalau turbulensi ya hancur lah kemana-mana terbang-terbang ya. Cuman
pesawatnya nggak jatuh kan? Ya, kursi pesawat itu ya nggak harus bikin dari bahan yang bagus, nggak harus sampai terlalu bersih bagaimana ya nggak harus, betul nggak? Ya, pesawat terbang itu ya nggak harus ada TV-nya, ada hiburan di sana nggak harus, nggak ada pun fine-fine aja, nggak bakal jatuh pesawatnya. Mungkin pesawat terbang itu nggak harus ada jendela penumpang loh, ya jendela itu kalau misalnya itu cuma besi aja nggak ada kelihatan dari dalam keluar kecuali jendelanya pilot mungkin ya, tapi jendela penumpang itu nggak ada, nggak apa-apa juga. Saya rasa nggak bakal jatuh pesawatnya karena itu. Ya, jadi ini dari contoh ini kita tahu dalam hidup ini ada hal-hal yang mau tidak mau harus ada. Tapi ada juga hal yang lain yaitu boleh saja nggak ada. Nah kalau kita kemudian katakan hidup ini kan tujuannya itu hanyalah untuk bertahan hidup. Ya, jadi hidup ini paling utama ya bertahan hidup seperti pesawat terbang ya paling utama dia tetap terbang nggak jatuh ya atau terbang dan nyampe ke tujuan gitu ya. Oke, maka kita bilang dalam hidup ini ya, dan seterusnya, ada jendela dan seterusnya ya. Tapi nggak ada pun nggak apa-apa. Nah hidup ini ada nggak yang nggak ada nggak apa-apa, fine-fine aja hidup ini ada. Saya kira ada. Apa itu? Di antaranya ya, kita bisa bilang keindahan misalnya. Keindahan. Yang indah itu kan nggak harus ada ya. Benar nggak? Misalnya Anda makan. Makan kan nggak harus indah. Kalau nggak indah Anda bisa makan juga. Anda sehat juga. Ya, mungkin secara batin kurang sehat sih kalau terus-terusan makan yang tidak indah gitu ya. Tapi secara fisik oke-oke aja sih. Ya, Anda makan Indomie misalnya ya, bikin Indomie di situ, taruh di situ. Kenapa orang bikin estetik? Ya kan, bikin Indomie yang nggak acak-acakan itu, dibikinnya rapi, mungkin dikasih hiasan, kasih tomat di situ, kasih telur ceplok di situ, ya. Lalu kasih sendok garpu, letaknya juga ditata dengan bagus. Estetik, biasanya orang kalau makan dibikin bukan cuma enak, bukan cuma bergizi, bikin juga yang cantik gitu ya. Kayak orang bilang apa, makan-makan cantik gitu kan, dibikin yang cantik. Kenapa harus cantik? Jawabannya nggak harus, nggak harus. Makan tidak harus cantik. Tapi kalau cantik ada sesuatu yang lebih bagus daripada tidak cantik. Sama, dalam hidup ini tidak harus ada keindahan. Anda bisa bayangkan nggak Tuhan itu bisa loh bikin manusia itu misalnya contoh ya, ini salah satu contoh yang saya ambil dari Summa Theologia Thomas Aquinas ketika dia mengatakan keindahan itu salah satu elemennya adalah warna yang vivid, yang hidup, yang mencolok. Ya. Sekarang saya pikirkan Tuhan itu bisa nggak bikin manusia itu dalam hidup itu nggak ada warna? Ada nggak hewan yang tidak bisa mempersepsi warna ya? Hewan yang matanya nggak peka warna itu ada? Banyak jawabannya. Banyak. Lebih banyak hewan yang tidak bisa lihat warna ketimbang yang bisa lihat warna. Ya. Hewan-hewan di laut itu kebanyakan tidak bisa lihat warna. Kalaupun bisa lihat, hanya bisa lihat terbatas banget warna yang dia bisa lihat. Ya. Demikian hewan-hewan di darat. Banyak yang tidak bisa lihat warna sebagus manusia lihat warna. Ya, berwarna-warni seperti manusia. Manusia itu bisa lihat membedakan warna itu luar biasa. Ya, Anda tahu kan Pantone itu berapa warna di sana. Ya, lalu monitor Anda itu berapa warna itu di dalam monitor Anda. Ada jutaan warna berbeda-beda, manusia bisa bedakan. Ya, color. Belum lagi kita bicara mengenai apa? Gradasi kecerahan ya, luminosity. Belum lagi kita bicara mengenai bau, ya, aroma itu hidup manusia itu bisa membedakan berapa ribu, berapa juta aroma itu bisa mengenali. Suara, ya suara, stereoskopik, binaural, ya quadraphonic, surround 7.1, whatever. Manusia itu bisa dengar suara itu macam-macam, ya. Dia punya warna suara, dia punya harmoni, dia punya frekuensi, dia punya intensitas, dia punya dinamika, dia punya ritme. Macam-macam manusia bisa bedakan suara. Ya, dan itu semua berkontribusi ya, warna, kecerahan, suara, rabaan. Manusia ini bisa membedakan tekstur luar biasa. Ya, Anda pegang batu beda dengan kayu jati dipegang beda dengan mahoni, beda dengan kayu merbau. Anda bisa membedakan begitu banyak distingsi, begitu banyak nuansa di dalam
realitas lewat mata yang bisa bedain warna, bedain luminosity, mata yang bisa bedain bentuk, ya bentuk. Anda bayangkan kalau nyamuk ya dengan mata majemuk bedain bentuk, bedain warna, nggak secanggih manusia. Ya. Jadi Anda bayangkan dalam hidup ini kita dikepung dengan begitu banyak beauty, ya beauty. Aquinas mengatakan beauty itu adalah excess of truth, ya kelebihannya kebenaran. Nah kita tanya, sebetulnya dalam hidup ini kalau Anda cuma memikirkan soal survive, ya bagaimana hidup tetap hidup, kan kita cukup dengan truth sebenarnya. Bahkan bagi beberapa orang truth itu nggak perlu juga. Ya, Pilatus misalnya mengatakan apa itu kebenaran? Mungkin kebenaran nggak perlu juga. Yang paling penting itu power, ya power. Jadi orang itu bisa menekuk realitas kebenaran bahkan sampai kepada yang dia inginkan. Maybe itu yang paling diperlukan, power. Ya, even truth maybe nggak perlu. Tapi kalau kita bandingkan lagi, yang lebih tidak perlu daripada truth adalah beauty. Ngapain beautiful? Buat apa? Ya, tidak beautiful tetap hidup. Even tidak benar saja tetap hidup kok. Ya. Nah, tetapi Tuhan pada kenyataannya menciptakan manusia matanya itu bisa bedakan ribuan bahkan jutaan warna, ya gradasi warna. Tuhan menciptakan manusia, dia punya kulit, dia punya lidah, dia punya hidung, dia punya telinga, itu bisa membedakan nuansa sehingga memungkinkan beauty itu hadir dalam jiwanya. Dan itu sesuatu yang tidak diperlukan. Ya, beauty itu unnecessary. Gak ada sesuatu yang beautiful, Anda tetap hidup. Anda pergi lihat itu daerah slums, Anda pergi lihat daerah perang, Anda pergi lihat tempat-tempat yang sulit, ya tempat-tempat yang menderita. Anda tahu di sana tidak ada keindahan. Ya, tidak ada yang indah. Kebanyakan penjara tidak indah. Kebanyakan tempat yang sangat miskin dekat pembuangan sampah mungkin, tempat yang sangat keras, tempat yang berbahaya, daerah yang berbau kematian, biasanya tidak indah. Ya, biasanya tidak indah. Tapi ini lapisan yang pertama. Nanti kita lihat yang tidak indah itu juga terdapat pada tempat yang berlebihan. Ya, pada tempat yang sebetulnya jauh daripada survive. Ya, dalam artian survive itu sudah kayak 50 tahun yang lalu punya urusan. Sekarang sudah bukan urusan survive gitu. Sesuatu yang lain lagi. Tapi even so, seringkali kita menjumpai mereka juga tidak menghidupi eksistensi yang beautiful. Eksistensinya itu agak-agak secara cynical itu tidak indah juga sebenarnya. Ya, tapi itu nanti persoalan yang lain. Cuman sini saya soroti kekurangan, penderitaan, kematian seringkali itu mengakibatkan berkurangnya atau meredupnya juga keindahan. Ya. Ada seorang pengarang gitu yang menuliskan buku yang berjudul uh, Return of the Splendor in the World. Ya, saya ada singgung dalam talk show saya dengan Pendeta Billy dan Pendeta Hendra pada beberapa kesempatan yang lalu ya. Dia membuka bukunya dengan mengatakan sesuatu itu kalau udah mau mati, dia memburuk terlebih dahulu. Ya, jadi dari indahnya berkurang, itu pertanda dia sebentar lagi hancur, sebentar lagi mati. Kita bisa lihat manusia, kita bisa melihat pada hewan, kita bisa melihat pada alam, ya, atau sistem, atau you name it, apapun. Ketika sesuatu itu sudah mendekati ajal, biasanya keindahannya berkurang. Ya, rambut mulai rontok, suara mulai buruk, muka mulai berkurang indahnya, lalu mati. Ya, atau ketika seseorang dikalahkan dan dibawa ke pembantaian, dia dibawa ke itu ya alat untuk penggal kepala itu, tiang gantungan, regu tembak, biasanya dia dilucuti dari keindahannya. Ya, dipakaikan baju yang buruk kadang-kadang, tidak ada dignity. Jadi beauty itu dirancang oleh Tuhan sebagai sesuatu yang memang tidak diperlukan untuk survive, tetapi dia memberikan makna kepada kehidupan kita. Ya, C.S. Lewis mengatakan hal-hal semacam kesenian, filosofi, persahabatan, ya, beauty, ya, in short, ya, beauty
Itu sesuatu yang tidak punya survival value, kata Lewis. Ya, tidak ada survival value. Tapi hal-hal itu membuat kita punya survival valuable. Ya, jadi keindahan, persahabatan, ya, kesenian, filosofi itu tidak ada guna secara survival. Kalau kita sampai kepada tahapan zombie apokalips gitu ya, jadi semuanya itu sudah jadi zombie, beberapa orang masih manusia, sudah kacau balau dunia ini. Mungkin hal yang pertama itu dihilangkan saja, dikorbankan itu ya beauty. Betul ya? Misalnya yang buku pertama akan dibakar untuk menghangatkan tubuh ya, untuk masak bakso misalnya. Ya buku filosofi lah, ya buku yang masih berguna-berguna itu mungkin nggak tahu, buku kedokteran gitu kali, atau buku bagaimana bela diri gitu kali, berantem. Tapi buku filosofi ya udah dari awal-awal sudah dibakar lah untuk masak apalah tempe goreng atau apa. Karena nggak ada gunanya lah filosofi itu. Persahabatan juga sama, ya. Eh, juga kesenian lah, ya mungkin karya-karya seni, lukisan, musik mungkin sudah nggak ada lagi. Kenapa? Karena sudah mau mati orang itu, ya sudah masuk dalam mode survival, mode yang minimum, ya safe mode kalau di dalam komputer. Kalau udah masuk safe mode, banyak resource dihemat. Dan kalau banyak resource dihemat, salah satu yang paling pertama hilang, paling pertama dikorbankan, beauty. Ya, seringkali orang katakan beauty itu ya luxury lah, luxury. Ya, jadi kalau ada kelebihan rezeki baru kita bicara beauty. Tapi nanti saya akan katakan di sini, khususnya dihubungkan dengan perenungan dari Walter Brueggemann, ya Walter Brueggemann sewaktu dia menulis The Liturgy of Abundance, The Myth of Scarcity, tahun 99 dia tulis itu. Brueggemann mengatakan bahwa ya, Tuhan itu menciptakan dunia sejak kejadian pasal yang pertama. Itu penuh dengan kelimpahan. Kejadian 1 itu bicara sebuah dunia yang bukan sekedar cukup. Kejadian 1 bicara Tuhan menciptakan dunia bukan sekedar survive, bukan sekedar ada. Jadi dunia Tuhan itu tidak Spartan dia, tidak Spartan. Anda tahu ya Spartan istilah ini mengacu atau alud kepada Sparta. Nah, Sparta itu satu suku ya yang cukup dekat dengan Yunani, suku yang didominasi oleh keperkasaan, disiplin, budaya perang, hebat ya. Tetapi orang kalau bicara Spartan itu biasanya adalah ya yang nggak perlu ditinggalin. Kita cuman sisa yang perlu aja ya. Dan itu adalah untuk kita punya survival, nah semacam itu ya. So yang Spartan hidup itu yang Tuhan berikan dalam kejadian 1, masalahnya adalah bukan hidup yang Spartan. Ya, Taman Eden itu tidak Spartan. Ya, jadi Taman Eden itu ada banyak surplus, ada banyak kelimpahan, kelebihan. Misalnya, dikatakan di dalam kejadian pasal 1, catatan yang ditulis di sini, ketika Tuhan menyediakan buah-buahan di dalam taman itu ya, kejadian pasal yang kedua maksud saya, jadi ini cerita penciptaan yang kedua ya, kejadian pasal yang kedua, kita lihat ayat 9, saya bacakan bagi saudara sekalian. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan Allah, dikatakan dalam narasi yang kedua penciptaan ini, menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, bukan satu pohon. Coba bayangkan, Tuhan bisa nggak menciptakan satu jenis pohon tanaman yang kasih makan manusia, bergizi, sehat, hebat, manusia bisa cukup makan dari buah itu, selesai. Tidak berbagai jenis. Boleh? Boleh banget. Tapi Tuhan menciptakan berbagai jenis. Yang kedua, boleh nggak Tuhan just memberikan pohon yang bisa, boleh dimakan? Bisa. Tapi Tuhan ciptakan tidak sebatas itu. Tapi Tuhan ciptakan pohon yang menarik. Dan yang kedua pohon yang baik untuk dimakan. Ya. Gak kelihatan sekarang. Pohon yang atraktif, ya, pohon yang atraktif. Jadi pohon yang Tuhan ciptakan untuk menjadi makanan manusia itu nggak sekedar mengenyangkan perut, tapi sesuatu yang atraktif.
ya, atraktif, menarik untuk dimakan. Ada keindahan di sana. Keindahan itu atraktif, seksi dia, ya, erotis, dia menarik sesuatu dari luar dirinya, manusia, untuk mengarahkan pandangannya dan kemudian ingin bersatu dengan dia. Ya, satu karakteristik yang kemudian dinyatakan mengenai buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Menarik hati, katanya Hawa. Tapi digambarkan pohon yang lain bukan tidak menarik hati. Pohon yang lain juga menarik hati, juga beautiful. Ya, so Tuhan itu menciptakan kehidupan yang bukan sekedar tetap hidup, khususnya bagi manusia, tetapi melimpah, melimpah dengan ekses, ya, dengan surplus, dengan ekses. It's an excessive life, ya, excessively good, excessively beautiful, ya, excessive di dalam segala eksistensinya. Nah, itulah cara Tuhan menciptakan. Dan kalau kita pikirkan dengan keadaan hidup kita yang sekarang, ya, tentu kita bisa menyebutkan hal yang lain lagi. Yaitu apa? Yaitu misalnya kita mengatakan dalam hidup ini tidak perlu sebetulnya ada delight, ya, tidak merupakan real atau sesuatu yang dideskripsikan sebagai necessary. Delight. Perlu nggak orang itu having delight in his life, ya, delight, sukacita? Gak perlu, ya. Yang penting tetap hidup, tetap berfungsi, tetap makan cukup, tetap dihormati orang barangkali. Tidak perlu ada delight, bukan? Tetapi Tuhan memberikan dalam hidup manusia itu ada ruang untuk delight. Ya, jadi ini yang saya mau katakan, Tuhan itu memberikan kepada kita lebih dari yang kita perlukan. Ya, cuman sekarang pertanyaannya, kalau kita mau jujur, dalam hidup ini Anda merasakan hidup Anda itu berkelebihan atau berkekurangan? Coba pikir sebentar. Lebih sering mana Anda merasa dalam hidup ini, saya punya lebih banyak, menikmati lebih banyak, mengalami lebih banyak, atau saya menginginkan yang sayangnya saya nggak punya. Saya iri sesuatu yang orang lain punya, tapi saya kok nggak punya. Anda merasa hidup Anda itu hidup dalam alam yang langka, ya, diwarnai dengan kelangkaan, scarcity, atau Anda hidup dalam alam yang diwarnai oleh abundance. Coba kita pikir sebentar dengan jujur. Hidup ini terasa langka, ada kelangkaan, ataukah ada kelebihan, kelimpahan? Anda tidak hanya perlu memikirkan mengenai harta benda, materi, Anda juga bisa memikirkan mengenai misalnya hal-hal semacam ini. Kehormatan. Anda merasa agak langka, Anda dihormati, atau sudah berkelebih-lebihan sebetulnya? Yang kedua, kebaikan. Anda merasa kebaikan tuh langka banget deh. Orang itu jarang baik sama gue. Dunia ini jarang ramah sama gue. Atau sebetulnya dunia itu sudah super ramah banget sama gue. Apalagi kalau dihitung, saya itu orang yang apa gampang diramahin sebetulnya. Apa gampang dibaikin. Ya? Nah, coba Anda pikir. Anda merasa hidup Anda itu bagaimana? Diwarnai dengan scarcity atau abundance. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, dengan sangat membandel, ya, mulai dari Kejadian 1 sampai Mazmur 104 sampai dengan Keluaran pasal 16 yang kita baca, kita melihat hidup umat Tuhan itu diwarnai oleh lebih banyak kelebihan ketimbang kekurangan. Dan justru di sini adalah salah satu hal yang disoroti oleh penulis kitab Kejadian, yaitu kejatuhan manusia dimulai ketika manusia itu mengarahkan pandangannya kepada apa yang dia merasa dia kurang. Kenapa aku tidak bisa seperti ular? Kenapa aku tidak punya pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat secara otonom seperti ular? Mungkin demikian kata Hawa. Aku definitely nggak punya itu. Itu sesuatu yang hilang dari hidupku. Ya, hidupku kenapa begini langka? Langka hikmat dan pengetahuan.
langkah kecanggihan. Dan kita melihat di dalam cerita Keluaran yang barusan kita baca tadi, orang Israel juga sama. Ketika mereka dibawa keluar dari Mesir, masuk ke tanah Kanaan, mereka bertanya, mengapa di sini tidak seperti di Mesir? Di Mesir kami duduk menghadapi kuali berisi daging, kami makan roti sampai kenyang. Tapi sekarang lihat, kamu membawa kami ke padang gurun ini untuk membunuh kami dengan kelaparan, dengan scarcity. Ya. Dan saya kira mentalitas seperti inilah yang mereka bawa-bawa bahkan ketika Tuhan memberikan kepada mereka mana, kepada mereka burung puyuh, ya dalam narasi yang lain. Ketika mereka mengumpulkan mana misalnya dalam bagian ini, mereka diberitahu Tuhan, jangan kumpulkan lebih daripada yang kamu perlukan. Kamu memerlukan 3,6 liter ya setiap kepala. Beberapa di antara mereka mengumpulkan lebih. Dan mereka hoarding itu, ya, mereka menyimpan itu. Untuk apa? Tuhan melarang itu, dan mereka melanggarnya. Ini polanya sama dengan Kejadian 3, bukan? Tuhan melarang itu dan mereka melanggarnya. Pasti, nah ini interesting ya, pasti ada alasan yang kuat. Mereka bukan melanggarnya karena ya sekedar nggak peduli atau iseng aja, enggak. Ada alasan yang kuat dan alasannya agak baik juga. Kenapa mereka melanggarnya? Perintah Tuhan untuk tidak hoarding mana? Jawabannya, saya kira adalah karena mereka punya mental bahwa mereka itu berkekurangan. Ya, mereka berkekurangan. Tidak ada roti di sini. Tuhan kasih roti hari ini. Gak tahu besok mungkin gak ada. Ya, jadi kita simpan untuk 2 hari. Padahal Tuhan sudah bilang tidak boleh untuk disimpan. Lalu kemudian terjadi mereka melihat rotinya berulat, jadi busuk, ya, dan Tuhan dan Musa memarahi mereka. Jadi mental kekurangan, ya, mental scarcity, ini membuat mereka bahkan sampai melawan perintah Tuhan yang Tuhan berikan secara langsung. Karena mereka berpikir inilah cara kita untuk survive. Dan saya kira di dalam suasana di mana kita menghadapi banyak keburukan atau kematian atau ancaman bahaya, kita seringkali juga kemudian masuk dalam mode darurat seperti ini, ya, mode survival atau safe mode kalau di dalam atau service mode kalau di dalam operating system, yaitu yang penting aman, ya, yang penting aman, mode Sparta. Tapi mode seperti itu, walaupun kita tentu punya segudang alasan untuk masuk dalam mode itu, sesungguhnya dipicu bukan oleh kecintaan pada kehidupan itu sendiri. Kita mungkin mengatakan, loh saya ini masuk mode safe mode, curiga, paranoia, menimbun. Kalau di negara lain menimbunnya kertas toilet, kalau di kita nggak tahu lah apa. Kita hoarding itu seperti orang Israel di sini menimbun mana, kita kan punya alasan yang baik. Ya. Nah, alasannya memang selalu baik. Tapi alasan itu dipicu oleh apa sebetulnya? Saya kira ini, bukan oleh kecintaan pada kehidupan. Jadi ironisnya yang kita sadari adalah, saya mencintai kehidupan, saya ingin mempertahankannya, saya ingin survive, saya menimbun. Tapi yang terjadi bukan itu, saya kira. Yang mendorong kita menimbun adalah ini, ketakutan. Jadi bukan kecintaan akan kehidupan, tapi ketakutan itu sendiri. Dan ketakutan itu ketakutan yang dipicu oleh apa? Coba Anda pikir. Ketakutan yang dipicu oleh apa sehingga mereka komplain kepada Tuhan, komplain kepada Musa, bahwa mereka akan mati. Oleh kematian, mungkin Anda akan berpikir seperti itu. Tentu mereka takut mati. Tentu itu dipicu oleh kematian. Saya kira salah. Bukan dipicu oleh kematian. Sama seperti tadi, bahwa mereka itu masuk dalam mode survival bukan dipicu oleh kecintaan pada kehidupan juga. Tapi dipicu oleh ini. Kesombongan atau pride bahwa kita bisa survive hanya jika kita sendiri yang mengusahakannya.
itu dipicu oleh perasaan bermusuhan kepada Tuhan, yang mengatakan saya tidak memerlukan Tuhan. Jadi saya melakukan so and so, ini dan itu, agar kalaupun Tuhan tidak menolong, saya masih bisa survive. Jadi kita masuk dalam mode survival dipicu oleh ketakutan yang dikondisikan oleh penolakan kita terhadap Tuhan. Kita say no kepada Tuhan. Kita menolak untuk abandon diri kita dan melemparkan diri kita ke dalam tangan providensia ilahi. Kita menolak untuk itu. Dengan kata lain kita menolak untuk mempercayai Allah. Sehingga kemudian kita hidup berespon itu bukan kepada cinta pada kehidupan, cinta kepada Allah, cinta kepada sesama. Tapi kita berespon kepada ketakutan yang dipicu oleh kesombongan kita bahwa kita ingin menyelenggarakan hidup kita sendiri. Yang dipicu oleh perasaan bermusuhan kita, atau dalam Katekismus Heidelberg dikatakan kebencian kita kepada Allah, yang menerbitkan ketakutan. Karena tentu saja kita tidak bisa manage hidup kita ini, kita tidak bisa provide bagi diri kita sendiri. Tapi kemudian itu menerbitkan kebencian bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada sesama. Perasaan bermusuhan, resentment. Itu kita awali dengan resentment toward God, lalu kemudian resentment toward others, ya orang lain. Karena orang lain adalah kompetitor kita, rival kita dalam mengumpulkan mana itu. Tetapi kita tahu bahwa dalam Keluaran, Tuhan itu ingin menguji Israel. Apakah mereka itu taat pada hukum Tuhan? Tidak. Apakah mereka setia pada perjanjian? Tidak. Ya, taat pada hukum Tuhan itu signify percaya kepada Tuhan. Signify mereka itu setia pada perjanjian. Ya, dan ketika mereka taat pada hukum Tuhan, mereka itu tidak akan kemudian melupakan bahwa Tuhan memberikan atau memanggil mereka ke dalam hidup yang berkelimpahan. Tuhan itu seolah-olah bagi mereka yang tidak taat ini, memanggil mereka dalam hidup yang penuh bahaya, penuh kekurangan, penuh ancaman. Maka mereka kemudian terdorong untuk tidak mentaati Tuhan dalam hal itu. Tapi Tuhan memanggil mereka dalam hidup yang penuh dengan hal-hal ini. Kebebasan, kemurahan hati, keindahan, keadilan, kebenaran, ya, cinta kasih, sukacita. Tuhan memanggil kita untuk hidup seperti itu. Seperti Tuhan memanggil Israel untuk hidup seperti itu. Ya, dan mereka harus diajar untuk meninggalkan kehidupan yang dikontrol oleh ketakutan. Kita tahu ketakutan itu berasal dari mana? Scarcity itu ceritanya dimulai di dalam kitab Kejadian. Saudara mungkin masih ingat, dalam kitab Kejadian ada cerita mengenai Yusuf, kemudian dia dibebaskan dari penjara karena berhasil untuk menafsirkan mimpi daripada Firaun. Dan Firaun itu bermimpi ada 7 sapi yang gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Jadi ada 7 masa kekurangan yang memakan 7 masa dari kelebihan. Dan Yusuf kemudian menjadi instrumen dari Firaun untuk mengumpulkan dari negeri itu, dari penduduknya, segala yang mereka tukar dengan makanan. Mereka menukar apa dengan makanan? Mereka menukar tadinya harta benda mereka, lama-lama tanah mereka, lama-lama diri mereka sendiri. Mereka berikan kepada Firaun. Mereka jadi budak Firaun. Agar Firaun memberi mereka makan. Maka orang Israel dibawa keluar dari situasi itu. Situasi perbudakan. Yang diperbudak itu bukan hanya orang Israel, tapi juga orang Mesir. Penduduk Mesir sendiri adalah milik Firaun, budak Firaun. Demikian pada zaman Musa. Nah, penduduk Mesir yang adalah budak Firaun paling banter ya jadi supervisor, paling banter jadi mandor. Ya, jadi orang yang juga menekan orang lain. Dan kita lihat inilah hidup kita di bumi, bukan? Inilah hidup kita dalam dunia yang jahat. Yaitu kita itu ditekan dari atas dan menekan ke bawah. Kita itu hidup di dalam scarcity dan pada akhirnya mode kita dalam kehidupan, mode of existence kita adalah mode perang.
mode survival. Dan dalam mode seperti itu, tidak ada ruang untuk keindahan. Yang ada adalah ruang untuk kekuasaan. Dan di dalam ketakutan, di dalam kekurangan, orang menjadi kejam. Orang menjadi tega. Menarik di sini, dalam artikel yang ditulis oleh Brueggemann, dia mengutip komentar dari Martin Niemöller. Ya, Martin Niemöller itu tahun 1933 adalah salah seorang dari pastor gembala dari gereja Lutheran ya di Jerman, yang mana Niemöller itu melawan Hitler. Ya, Niemöller itu dengan berani melawan Hitler. Tapi pada satu ketika dia datang untuk berjumpa sendiri dengan Hitler. Jadi dia berdiri di sana di belakang ruangan dan mengamati sambil berdiam diri. Dia mengamati Hitler itu berpidato, dia mengamati Hitler memimpin rapat dan seterusnya. Dan ketika dia pulang, dia ditanya oleh istrinya, apa yang kamu dapatkan hari ini ketemu sama Hitler? Dan Niemöller menjawab sesuatu yang mengejutkan. Dia katakan, saya hari ini menyaksikan dengan heran, ya, saya menemukan bahwa Hitler yang begitu berkuasa, begitu perkasa, begitu hebat itu Hitler, yang begitu menakutkan. Hitler adalah seorang yang dipenuhi ketakutan. Orang yang kejam, orang yang saya kira tidak punya ruang untuk menjadi lemah, orang yang tidak punya ruang untuk keindahan, orang yang tidak punya ruang untuk kebebasan, yang dia inginkan itu kendali, yang dia inginkan itu kekuatan, yang dia inginkan itu adalah kepastian bahwa orang itu setia, orang itu dapat dikendalikan, kepastian bahwa orang itu mengafirmasi dia, seringkali adalah orang yang seperti Hitler, yaitu orang yang dipenuhi dengan ketakutan. Orang yang takut menjadi gila kendali. Orang yang takut ingin mengendalikan segala sesuatu supaya aman. Orang yang takut ingin memusnahkan setiap apa yang dipersepsi sebagai ancaman. Ya, kita tahu para diktator dalam dunia ini, mereka itu peka sekali sama gerakan-gerakan yang dirasa sebagai calon subversi atau kudeta. Ya. Kenapa? Karena mereka dipenuhi ketakutan. Mereka adalah orang-orang yang takut. Niemöller mengamati ini bahkan dalam Hitler. Ya, seorang pemimpin yang begitu perkasa pada zamannya. Tetapi dia adalah orang yang dipenuhi ketakutan. Saya kira Fir'aun juga orang yang dipenuhi ketakutan. Dan barangkali Anda dan saya juga adalah orang yang dipenuhi ketakutan. Ketika kita mendapati diri kita kejam, ketika kita mendapati diri kita itu menginginkan kendali juga atas hidup kita. Mungkin kita adalah orang yang dikendalikan, bukan oleh Tuhan dan pengharapan, tapi oleh ketakutan. Paulus mengatakan bahwa dalam kasih tidak ada ketakutan. Orang yang hidup di bawah ketakutan adalah orang yang hidup di bawah ancaman hukuman. Orang yang hidup di bawah Taurat. Dan Tuhan membebaskan kita dari situ. Seperti Tuhan membebaskan Israel dari Mesir. Tuhan membebaskan umatnya dari ketakutan. Tapi umat yang dibebaskan ini masih perlu belajar. Karena mereka barangkali masih beranggapan bahwa jika mereka tidak mengusahakannya maka habislah mereka. Dan kenapa? Karena pada akarnya mereka tidak terlalu percaya pada Tuhan. Ya, Tuhan itu ya oke dia baik, tapi dia tidak bisa diandalkan. Tuhan tuh ya oke lah dia baik, tapi saya nggak mau lah kasih setirnya kepada Tuhan. Karena dia itu liar, karena Tuhan itu bisa melakukan apa yang saya mungkin nggak mau. Saya pengen lebih aman. Mengapa begitu? Karena Anda adalah orang yang takut. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang membebaskan kita semua dari ketakutan ketika kita percaya kepada Kristus. Dengan cara apa Tuhan membebaskan kita dari ketakutan? Dengan cara ini. Tuhan memberitahu kita dari mana kita. Dan Tuhan memberitahu kita kemana kita pergi. Itu akan menghadirkan perasaan
kesadaran mengenai masa kini yang berbeda. Perasaan kesadaran mengenai masa kini sangat ditentukan oleh Anda bagaimana memahami masa lalu Anda. Anda bagaimana memahami masa depan Anda. Jika Anda tidak berdamai dengan masa lalu Anda, maka Anda akan dihantui oleh masa lalu Anda. Jika Anda tidak punya pengharapan, maka Anda akan ingin menegaskan masa depan dengan kendali, dengan kepastian. Dan itu akan menghadirkan satu kesadaran hidup ini penuh dengan kekurangan. Dan Anda akan hidup bukan sebagai orang merdeka, tetapi sebagai orang yang terbelenggu oleh masa lalu, mungkin merasa bersalah, mungkin merasa malu, mungkin merasa dicurangi oleh hidup ini, mungkin merasa segala sesuatu, ya, tertuduh dan seterusnya, terhina mungkin, dan Anda akan dikendalikan oleh itu. Seumur hidup Anda akan mencari diakui, Anda ingin membuktikan bahwa Anda adalah somebody, Anda ingin membuktikan bahwa Anda adalah orang yang terhormat, Anda ingin membuktikan bahwa Anda orang yang tidak bisa dihina, Anda ingin membuktikan bahwa Anda adalah orang yang tidak salah, Anda adalah orang yang benar, dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak helpless, melainkan orang yang berkuasa mungkin, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu akan mengendalikan Anda, ya, lewat rasa takut. Tapi di dalam Kristus kita punya modal sebetulnya. Dalam Kristus kita punya sesuatu alasan sebetulnya untuk tidak lagi dikendalikan oleh narasi kematian ini, oleh narasi ketakutan. Narasi ketakutan adalah narasi kematian. Ya. Dan Tuhan yang membebaskan kita, saya kira adalah Tuhan yang memberi kita alasan untuk mengakui bahwa hidup ini bukan hidup yang diwarnai oleh scarcity, karena Tuhan adalah Bapa kita. Seperti Zacharias Ursinus katakan, segala sesuatu datang dalam hidup kita bukan karena kebetulan, not by chance, ya. Tetapi segala itu tunas dan rumput, hujan dan matahari, masa panen dan masa kekeringan, sakit dan sehat, segala sesuatu datang dalam hidup kita by His fatherly hand, ya, oleh tangan Allah yang adalah Bapa kita, tangannya yang penuh kebapaan. Itu adalah penjelasan daripada Zacharias Ursinus untuk apa itu providensia ilahi. Allah menyediakan. He is a God who provide, ya. Dan Allah yang menyediakan itu bukan menyediakan dengan pas-pasan, bukan menyediakan dengan agak kurang sedikit supaya Anda bisa dikendalikan. Bukan. Ya, tapi Allah yang menyediakan dengan berlimpah-limpah supaya Anda merdeka. Supaya Anda tidak hidup karena ketakutan, supaya Anda tidak hidup dikuasai oleh keserakahan. Tapi agar Anda hidup dengan merdeka sebagai orang yang murah hati, sebagai orang yang dilimpahi dengan kemurahan. Itulah panggilan bagi Israel. Mereka diberikan perdamaian dengan masa lalu mereka. Dan mereka diberikan pengharapan untuk masa depan mereka. Sehingga mereka boleh menghidupi kehidupan sebagai orang bebas. Mereka diberikan alternatif dengan kata lain dari narrative of scarcity. Karena narrative of scarcity adalah deadly, ya, lethal, deadly narrative. Cerita yang mematikan. Itu cerita yang nanti akan terus berlanjut, ya, di dalam kitab Yosua misalnya. Ada cerita mengenai seorang yang kemudian menyimpan sebagian daripada barang jarahan sehingga menjadikan orang Israel itu seperti segerombolan perampok dan penjara saja. Ya, pada zaman Yosua, dan di sana Yosua kemudian menegur orang ini dan menghukum orang ini, ya. Itu masih terus berlanjut sampai kepada zaman raja-raja Israel, ya. Ada raja-raja yang ingin meneguhkan dia punya kekuasaan lewat manuver-manuver politik dan kompromi-kompromi untuk berdamai dan untuk mengikat janji dengan raja-raja lain di sekeliling mereka. Ya, di antaranya Salomo kalau kita lihat, Ahab lebih lagi, dan seterusnya. Tetapi di dalam tempat yang gelap seperti itu pun selalu ada pengharapan. Dan pengharapan seperti ini selalu Tuhan kemudian berikan lewat hal-hal yang tidak terduga. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengejutkan, Tuhan yang surprising. Misalnya, Tuhan kita adalah Tuhan yang membuat
orang yang terinjak-injak, terhina, tidak berdaya seperti Hana mendapat alasan untuk bersyukur. Hana diberikan oleh Tuhan Samuel, seorang anak. Dan Hana kemudian memberikan dengan murah hati Samuel kecil itu kepada Tuhan. Seperti janjinya. Dan Tuhan memberikan kepada Hana anak-anak yang lain. Dan kita tahu, periode hidup di mana Hana itu mengutarakan kepedihan hatinya kepada Tuhan adalah periode salah satu yang paling gelap dalam sejarah umat Tuhan. Karena Imam Eli itu adalah imam yang matanya sudah buta dan anak-anak Eli adalah anak-anak yang dursila betul. Tetapi dari keluarga itu kita melihat kemudian Tuhan menitipkan satu mutiara yang berasal dari seorang janda yang menangis. Bukan seorang janda ya, seorang mandul yang menangis. Seorang perempuan mandul yang menangis, yaitu Hana. Dan dia kemudian memberikan putranya itu yang pertama itu, Samuel yang kecil. Untuk menjadi permulaan yang baru. Dan kita tahu Hana punya nyanyian. Nyanyian puji-pujian Hana, puji-pujian mereka yang terinjak-injak. Dan nyanyian pujian Hana inilah yang kemudian menjadi inspirasi bagi nyanyian pujian Maria. Dan kita tahu Samuel seorang revolusioner, Samuel seorang yang menjadi terang bagi bangsanya yang berada dalam malam yang gelap, adalah kemudian disusul oleh semacam Samuel yang lain yang lebih sempurna dari Samuel, yaitu Yesus. Ya, karena Bunda Yesus, Maria, itu juga menyanyikan nyanyian revolusioner yang sama. Pada era yang paling gelap dalam sejarah umat ketika imam, ya kita tahu imam pada zaman Samuel, itu adalah juga sama dengan imam pada zaman Yesus, yaitu kalau imam pada zaman Samuel kecil adalah Eli dan anak-anak Eli, pada zaman Yesus imam besar Kayafas dan kawan-kawan berkomplot dengan Romawi, bersekongkol dengan sesama mereka untuk memeras rakyat dan untuk memperkaya diri mereka sendiri. Dan kita tahu itu adalah sesuatu yang membuat kehidupan dunia itu menjadi semakin gelap, tetapi kegelapan dunia ini tidak menutupi terangnya pengharapan yang Tuhan berikan ke tengah umatnya secara tidak terduga dalam rupa Samuel, dalam rupa Yesus. Ya. Dan terang yang Tuhan berikan ini adalah terang yang kemudian menghadirkan pengharapan masa depan. Karena masa depan itu kalau kita tadinya pikir menyimpan surprise yang menakutkan, ya kan, dan kita berespon dengan menyimpan hoarding, dengan kita berespon kepada scarcity, ya. Tetapi sekarang tidak. Masa depan itu menyimpan pengharapan karena Tuhan itu bisa bertindak. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang menyediakan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang memberi lebih daripada yang kita perlukan. Karena Tuhan adalah Tuhan daripada abundance. Dan kita tahu bahwa ketika orang menghidupi ketakutan, mereka menjelma menjadi seperti orang Farisi, seperti para imam, seperti Herodes. Orang-orang yang gila dengan kekuasaan dan dengan power. Dengan kekuasaan, power, dan dengan moralisme. Ya. Orang Farisi ingin menegaskan power dengan moralisme. Mereka ingin mempertahankan moral high ground. Saya harus selalu benar. Saya lebih bermoral dari orang lain. Saya itu lebih mulia. Saya lebih punya muka daripada orang lain. Dan ini semua adalah musuh dari narasi bersama kehidupan umat Tuhan yang diwarnai dengan kegembiraan, persahabatan, ketulusan, sukacita, kemerdekaan, pengampunan, cinta kasih yang dibawa oleh Yesus. Jadi sekarang, akhir cerita, kita mari melihat kepada diri kita. Apa yang mengontrol hidup Anda? Apa yang mengendalikan hidup Anda? Apakah ketakutan? Ketakutan kehilangan muka, ketakutan kematian, ketakutan kemiskinan, ketakutan ditolak, ketakutan dihina? Ataukah yang mengendalikan hidup Anda, yang mendorong hidup Anda, adalah hidup yang baru dalam Yesus. Yang mendorong hidup Anda adalah ini, Anda dikasihi oleh Tuhan,
Anda dicintai, diterima oleh Tuhan. Anda diberikan hidup yang baru oleh Tuhan. Yang mana? Jika ketakutan Anda adalah ketakutan untuk kehilangan muka, ketakutan akan kematian, ketakutan akan kemiskinan, ditolak, dihina, maka Anda akan lapar dengan hal-hal yang seharusnya umat Tuhan tidak lapar akan hal itu. Karena Anda akan lapar dengan survival, Anda akan lapar dengan uang, Anda akan lapar dengan cinta, Anda akan lapar dengan kehormatan. Maka Anda akan menjadi orang yang menyedihkan, orang yang mengais-ngais konfirmasi bahwa Anda dicintai, disukai, diterima. Anda adalah orang yang mengais-ngais konfirmasi bahwa Anda adalah orang yang hebat. Anda adalah orang yang boleh juga. Anda ada orang yang tidak terlalu hina juga. Anda akan mengais-ngais konfirmasi bahwa hidup Anda bermakna. Bahwa Anda mengerjakan sesuatu yang penting. Hidup seperti itu, saya kira adalah hidup yang menyedihkan. Tapi umat Tuhan tidak. Umat Tuhan adalah umat yang dikasihi. Walaupun mereka itu tidak patut dikasihi, umat Tuhan adalah umat yang diberikan kesempatan untuk hidup secara indah walaupun mereka tidak indah. Umat Tuhan adalah umat yang bersalah, tetapi kesalahannya ditutupi oleh cinta Tuhan. Umat Tuhan adalah umat yang diampuni. Umat Tuhan adalah umat, therefore, umat yang dibebaskan dari dorongan yang diakibatkan oleh ketakutan untuk membenarkan diri sendiri, untuk membuat diri sendiri menjadi terhormat, untuk membius diri dengan mengatakan hidup saya itu ada maknanya loh, nggak kayak hidup orang lain. Untuk berebutan kekuasaan, untuk berebutan pengakuan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira panggilan kita adalah panggilan yang indah, yaitu panggilan untuk menghidupi kelimpahan hidup sebagai umat yang dikasihi. Ya, seperti mungkin semboyan gereja kita itu ya, yang ada di spanduk yang kita sudah sebulan tidak lihat itu ya, spanduk itu. Gereja yang dikasihi. Ya, kita adalah gereja yang dikasihi. Bukan hanya gereja Geri Kelapa Gading of course, tapi gereja Tuhan yang baginya Yesus sudah mati dan sudah bangkit. Kita adalah gereja tubuh Tuhan yang dikasihi. Maka hiduplah sebagai umat yang mengikuti Allah, yang adalah Allah dari kelimpahan. Ya, Allah yang daripadanya segala berkat mengalir. Bagaimana kita harus hidup? Selamat malam Pak, saya ingin bertanya mengenai rasa puas atau cukup dengan kelimpahan yang Tuhan berikan. Dikaitkan dengan prinsip jangan cepat merasa puas sebagai kunci untuk terus maju. Ya, oke. Jangan cepat merasa puas. Saya pernah mendengar ajaran seperti itu waktu saya masih TK kalau tidak salah ya, atau SD itu. Jadi kalau dapat angka 8 itu ya ujian, jangan puas, belum dapat 9. Kalau dapat 9 jangan puas, belum dapat 10 ya. Dapat 10 belum, jangan puas juga karena besok belum tentu dapat 10. Jadi intinya sedari kecil kita tuh dididik untuk jangan cepat puas gitu. Dan coba Anda pikir ya, ini pendidikan yang ya tentu saja itu bisa bekerja. Ya, it works lah, it works ya. It works untuk apa tapi? It works untuk membuat orang tidak puas. It works untuk membuat orang berusaha lagi. It works untuk membuat orang, dalam tanda kutip ya, terus maju. Tapi tidak selesai di sana. Maju kemana? Maju didorong oleh apa? Itu kita perlu tanya. Dan apa jawabannya kira-kira? Didorong oleh apa? Ketidakpuasan. Dan kalau orang maju didorong oleh ketidakpuasan, pertanyaan saya adalah, yang mendorong mereka itu apa? Kamu gak puas lalu kamu maju terus. Dan gak puasnya itu kenapa? Itu perlu ditanya. Perlu dianalisa lebih lanjut. Kenapa gak puas? Seringkali yang kita akui adalah hal-hal yang tinggi. Yang kita akui adalah, oh saya itu gak puas karena tentu orang itu harus excellent, harus ideal, orang itu harus menyenangkan hati Tuhan yang tidak pernah itu puas dengan kita ya, dan seterusnya. Oke, saya mau tanya, benar tidak puas itu karena kamu ingin mencapai excellence? Mungkin tidak. Kenapa kamu ingin mencapai excellence? Saya kira mungkin ya, yang sering kali terjadi. Alasannya adalah pride. Karena saya
harus lebih bagus dari orang lain. Karena saya bukan orang yang cepat puas itu. Saya bukan orang-orang yang kayak payah-payah itu, bukan. Saya itu nggak orang sembarangan loh, jangan salah, saya bukan orang sembarangan. Ya, itu. Nah kalau seperti itu ya, saya pikir yang mendorong itu sebenarnya apa? Ketakutan dihina. Ketakutan dihina seluruh dunia, ketakutan dihina diri sendiri, ketakutan dihina oleh apapun ya, mungkin setan gitu dan segala macam. Maka saya kira ini adalah sesuatu yang sebetulnya orang itu maju sih maju, tapi mentalnya mental budak. Anda sedang mendidik anak Anda jadi budak gitu. Ya, kalau Anda mendidik anak-anak Anda itu seperti dulu saya dididik itu untuk jangan cepat puas, jangan cepat puas. Saya kira lama-lama saya waktu bertumbuh dewasa saya pikir ini saya dikendalikan sama apa? Bodoh sekali. Kalau kita maju hanya karena jangan cepat puas gitu. Tentu tidak, kita harus memikirkan kenapa memangnya harus ditambah lagi kualitasnya. Kita mesti pikir kenapa gitu. Karena tidak setiap hal kualitasnya harus maksimum, bukan? Tidak setiap hal. Ya, karena tidak ada habisnya kalau kita mau bikin setiap hal kualitasnya maksimum. Saya kira ada satu pepatah yang saya dengar dari seorang kawan saya itu baik sekali ya. Dia mengatakan cukup itu lebih baik dari lebih. Coba kita pikir ini baik-baik. Cukup itu lebih baik dari lebih. Oh tentu Anda pikir ya, hari ini kan kita belajar mengenai prinsip abundance ya. Abundance itu kan lebih ya, surplus. Itu kan bukan cuma sekedar cukup. Oke, very good. Tapi pikir, yang abundance dalam cerita, dalam kitab Keluaran ini, Keluaran pasal 16. Yang abundance itu dalam, yang dirayakan pada kejadian. Yang abundance yang dirayakan dalam Mazmur 104. Ya. Yang abundance itu apa? Yang kelebihan berkelimpahan itu dari mana datangnya? Dalam cerita Yesus, waktu Yesus bilang, lihat bunga-bunga di padang, mereka pakai baju lebih bagus dari Salomo. Wah itu kata-kata yang bombastis betul ya. Salomo itu udah ekstravagan banget bajunya. Baju itu mewakili kemuliaan ya, kehormatan. Salomo itu udah paling wah deh. Kok kembang-kembang di padang itu bisa lebih? Ya, ekstravagannya dibanding Salomo. Ya, ya. Dan kita lihat dalam hal apa? Dari mana itu ekstravagannya? Abundance-nya dari Tuhan. Ya, yang dari Tuhan itu yang lebih. Tapi yang tadi kita ajarkan pada anak kita, lu jangan cepat puas, tuntut yang lebih, tuntut yang lebih. Lebihnya dari mana? Dari diri sendiri. Dari merugikan orang lain. Dari mengalahkan orang lain. Harus ada korbannya. Saya kira itu ya. Jadi kalau didorong oleh ketakutan akan kalah, ketakutan akan dihina, ketakutan akan kekurangan dan seterusnya. Banyak hal buruk yang akan muncul. Ya. Tapi kalau didorong oleh ucapan syukur, nah ini lain lagi. Anda menghidupi hidup yang merdeka di situ. Karena didorong oleh ucapan syukur. Seperti Helmut Tilike bilang, orang Kristen tidak hidup di bawah tirani what ought. Ya, you ought to do this, you ought to do that. Tapi mereka hidup di bawah satu berita sukacita, ya, dari you may, dia bilang. Ya, jadi mereka itu menghidupi etika you may. Kamu boleh melakukannya, kamu dapat melakukannya. Kamu dapat mengejar excellence itu sebagai orang merdeka, bukan karena takut dihina, tapi karena itu sesuatu yang menyenangkan. Ya, itu spark joy. Sewaktu Anda ingin main musik lebih bagus, that spark joy. Waktu Anda menggali teologi lebih dalam, sewaktu Anda bikin cerita yang lebih imajinatif, Anda bikin puisi yang membuat orang bisa melihat hal yang tadinya nggak dilihat dalam dunia ini. Waktu Anda menyelidiki sains, teknologi, karena itu spark joy. Karena itu menyenangkan hati Tuhan. Karena itu adalah ucapan syukur yang pantas dari kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Wah, itu akan beda banget. Karena Anda bukan hidup sebagai budak, ya, budak dari rasa takut, rasa tidak dihormati dan seterusnya. Budak masa lalu, tidak. Dikatakan bahwa kita terhilang dalam dosa akan ditemukan dalam Kristus. Ya, betul dong. Kalau orang tidak percaya, kalau orang percaya sudah ditemukan dalam Kristus barangkali. Mungkin terus menghilangkan diri lagi. Dalam gereja saya sering mendengar kalimat memuaskan Tuhan. Apakah maksud kalimat ini berarti menyenangkan Tuhan saja? Memuaskan Tuhan. Memuaskan Tuhan. Kita tahu dari mana Tuhan udah puas atau Tuhan belum puas. Tahu dari mana sebenarnya Tuhan udah puas, tapi kita aja yang karena
dirundung masa lalu, Bapak tidak pernah puas, lalu kita proyeksikan ke langit itu Tuhan seolah-olah kayak Bapak kita nggak pernah puas, selalu menuntut, atau sebaliknya. Tahu dari mana? Tapi saya kira kalau kita bicara mengenai memuaskan Tuhan, mungkin maksudnya begini, bersyukur kepada Tuhan. Bukan memuaskan seolah-olah Tuhan itu penuntut, itu lalu kemudian kita ingin memuaskan dia dan dia nggak puas-puas gitu ya. Saya kira itu mungkin tidak menghidupi Injil di mana ya tentu saja Anda tidak bisa memuaskan Tuhan, tentu saja, karena Tuhan itu Tuhan. Tapi di dalam Kristus, dia melihat kebenaran Kristus yang menutupi kita, kebenaran Kristus yang menelan kita, yang membuat kita itu terhisap dalam persatuan kita dengan Kristus. Ya, so saya kira memuaskan Tuhan mungkin kalau saya akan pahami dengan mengucap syukur dengan seluruh eksistensi kita. Ya, mengucap syukur. Cinta, sesuatu yang didorong oleh cinta, ya, yang digerakkan oleh cinta. Saya kira itu membawa kepada kehidupan, bukan narasi kematian. Ya. Bagaimana kita bisa mengatasi lack of something sehingga kita menjadi takut? Apa bedanya beriman dengan menekan ketakutan, dengan menenangkan diri? Karena seringkali mirip Israel ada kesulitan menaruh iman kepada Allah. Oke, bedanya di sini. Menekan ketakutan itu membius diri. Gak apa-apa kok, gak apa-apa, gak apa-apa. Pada pesawat mau jatuh gitu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Aman-aman, gak apa-apa. Membius diri. Tapi iman kepada Allah itu seperti Abraham. Abraham itu tahu ketika Tuhan mengatakan bawalah anakmu Ishak, berikan sebagai korban. Artinya itu ya sejauh yang dia tahu, Ishak harus mati. Dan anak cuma satu, dan dia udah tua, dan keajaiban mungkin cuma terjadi sekali. Dan Tuhan bukan Tuhan yang sepertinya mengorbankan anak sepanjang dia tahu. Yahweh kelihatannya nggak seperti itu. Tapi apa yang harus aku lakukan? Ya aku lakukan yang aku tahu, aku bawa dia ke bukit. Tapi sambil Abraham bersiap, bukan? Bersiap untuk kejutan. Dan kejutan Tuhan apa? Kejutan Tuhan adalah dia bisa memberikan Ishak kepada Tuhan, dia bisa mengkorbankan Ishak kepada Tuhan tanpa membunuh Ishak. Ya. So, itu kejutan dari Tuhan. Yang dia simpan, ternyata caranya itu menyebabkan tidak harus, that's the only way out ya. Dan itu trust yang semacam itu. Ya, trust yang semacam itu. Itu tidak sama dengan just nggak takut, gue nggak takut, ini mah nggak takut. Itu namanya menghipnotis diri. Ya, itu mengandalkan diri sendiri juga, atau mengandalkan apa ya? Mengandalkan kebutaan diri, kayak orang minum alkohol supaya berani gitu, ya, supaya lupa. Tidak, itu tidak bagus ya. Gerin, tadi dikatakan bahwa ketika kita dikendalikan oleh ketakutan akan kehilangan kehidupan kita menjadi kejam, kehilangan keindahan hidup. Bagaimana dengan orang-orang menjalani hidup hanya untuk mengejar kenikmatan? Oke, ini aesthetic stage dari Kierkegaard ya. Jadi Kierkegaard bicara mengenai orang yang hidup dalam level estetik aja gitu ya. Jadi mengejar apa ya, kenikmatan barangkali itu, keindahan. Ya, Oke, ke estetik itu lebih daripada sekedar kenikmatan sih. Kenikmatan di sini mungkin kayak just ya kenikmatan receh ya yang tidak mengubah apa-apa. Orang yang hidup hanya mengejar kenikmatan, saya kira itu tidak hidup ya. Saya kira tidak hidup. Tapi kalau mengejar keindahan atau menikmati keindahan itu mungkin sedikit lebih hidup, walaupun tentu harus ditingkatkan sampai ke level etis kalau pakai bahasa Kierkegaard ya. Iya, so itu komentar saya. Hidup hanya untuk mengejar kenikmatan itu ya mirip binatang mungkin ya. Jadi mungkin memang bukan untuk just survive tapi mengejar yang nikmat saja ya. Salah satu kelemahannya di sini, orang yang hidup hanya untuk mengejar kenikmatan, biasanya hidupnya tidak nikmat. Ya, biasanya dia kurang bisa menikmati hidupnya. Itu paradoks kenikmatan. Karena kenikmatan itu dia diminishing return dia seringkali. Ya, diminishing return. Jadi hidupnya itu nanti akan dilanda kekosongan seringkali. Ya, orang mengejar kenikmatan saja hidup itu dilanda kekosongan. Tidak nikmat akhirnya hidupnya. Ya. Tapi bedanya apa dengan orang yang just menolak untuk dikendalikan ketakutan ya. Ya mungkin bedanya orang yang mengejar kenikmatan just tidak peduli ya sama ketakutannya itu aja. Jadi semacam membius diri.
Ya, tapi itu juga tidak sehat, bukan alternatif yang baik saya kira. Bagaimana kita bisa menghadapi orang yang tidak peduli akan apapun yang terjadi ya ini. Kalau orang itu nggak peduli, dia juga nggak peduli sama penghadapanmu kan. 1 hari sebelum Sabat, Israel diberi perintah untuk mengambil makanan untuk 2 hari. Pertanyaannya agak menyimpang. Bagaimana kita menghidupi kuduskan hari Sabat pada hari ini? Apakah kita juga harus misalnya deadline hari Senin kerjakan tugas lembur Sabtu supaya Minggu bisa bersabat? Exactly, saya kira begitu. Ya, atau mungkin lemburnya nggak harus Sabtu, mungkin lemburnya mulai dari Senin supaya nggak terlalu lembur. Ya, mungkin begitu. Bisa di manage lah. Kita perlu 1 hari Sabat itu diperintahkan Tuhan untuk kita merayakan untuk apa kita kerja. Dan 6 hari untuk bekerja. Ya. Dan interesting kata yang dipakai oleh Tuhan dalam Torah itu adalah engkau boleh bekerja. Jadi bekerja itu sesuatu yang non-necessary di sana. Sesuatu yang dalam domain freedom. Tetapi engkau harus merayakan Sabat. Jadi Sabat itu harus. It's a must. No other alternative. Ya, itu bukan pilihan ganda. Itu perintah. Gak boleh tawar-tawaran. Tapi mengenai kerja, itu bukan perintah, itu adalah sesuatu yang you may. Ya, yang satu you must, yang satu you may. Dan that's beautiful kan. Ya, Sabat itu justru sesuatu yang kita rayakan sebagai kebebasan, tapi kita harus merayakannya, wajib hukumnya. Tapi pekerjaan itu kan struktur yang memaksa, ya. Pekerjaan itu kan by definition sesuatu yang bukan kebebasan ya. Kalau kebebasan namanya liburan. Tapi itu you may, that's beautiful kan dalam ekonomi umat Tuhan. Ya, kamu boleh bekerja dan kamu harus memberi hari untuk beristirahat bukan hanya bagi kamu loh, tapi juga bagi orang-orang di bawah kamu, ya, bagi budak-budakmu, bagi hewan-hewanmu. Jadi bukan hanya bagi orang, bagi hewan dan bagi tanah. Ya, jadi bagi segala ciptaan perlu ada waktu untuk beristirahat. Dan kita tahu kenapa kita tidak memberi ruang atau waktu untuk ini. Kota kita kan hidup terus 24 jam, bumi kita kan hidup terus 24 jam, 7 hari seminggu, ya 24/7, sampai pada hari ini. 1 bulan ya kita udah mengalami sepertinya dipaksa melambat, dipaksa berhenti. Ya. Dan itu saya kira mungkin ya menyatakan bahwa memang nggak bisa terus-terusan, nggak bisa kita akselerasi terus. Planet ini perlu beristirahat, ya ciptaan itu perlu beristirahat, perlu ada waktu untuk beristirahat. Bukan hanya bagi kita, untuk tanah, ya. Oke, itu kira-kira. Jadi ide utama dari PA kita pada hari ini adalah kita bisa melihat di dalam kitab Kejadian, Keluaran, ya, juga dalam Mazmur, dalam kesadaran umat Tuhan, umat Israel, itu ada kesadaran bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberi dengan berlimpah-limpah. Tuhan adalah Tuhan dari abundance. Tapi juga liturgi abundance itu atau narasi dari abundance itu berkelindan, ya, saling berkelindan itu seperti serat katun gitu ya, saling menjerat ya, berkelindan dengan narasi scarcity. Ya, jadi liturgi istilahnya Brueggemann di sini adalah liturgi kelimpahan itu berkelindan dengan narasi scarcity. Yang satu adalah narasi kehidupan, ya, liturgi daripada kelimpahan itu narasi kehidupan, dan narasi scarcity itu adalah narasi kematian. Oke, tapi ini saling menjerat, saling ada tension, bersih tegang di dalam imajinasi umat Tuhan, ya, dalam Torah, dalam kitab nabi-nabi dan seterusnya. Mental scarcity yang kemudian mewujud dalam ketakutan itu mendorong umat Tuhan untuk tidak setia, mendorong umat Tuhan untuk percaya kepada kekuatannya sendiri dan kemudian kepada proyeksi dari kekuatannya sendiri, yaitu idolatry, ya, idols. Jadi mereka kemudian tergoda untuk misalnya menyembah Baal, ya, Baal, Asyera, dewa-dewi kesuburan dari tanah itu. Kenapa? Jawabannya karena tadi takut, ya, mental scarcity itu masuk dalam mode survival, masuk dalam mode didorong, dikendalikan oleh fear, ya, fear driven.
Kemudian terjadi ya mereka ini ya, tidak setia lagi kepada Tuhan. Terjadi mereka mengikuti jalannya Hawa itu ketika dia jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan itu memberikan atau membukakan pintu supaya kita merdeka. Tapi pintu itu dibuka dan kita dimampukan. Lalu kita berjalan dalam kemerdekaan itu. Dan umat Israel diberikan liturginya. Apa liturginya? Sabat. Yang nanti kita lihat dalam hari yang sebentar lagi kita akan rayakan ya, Pentakosta. Pentakosta itu hari apa ya? Ini sedikit cicipan saja. Pentakosta itu hari di mana mereka merayakan abundance. Ya, abundance dari panen sewaktu mereka sampai ke Kanaan. Mereka menemukan negeri yang memang melimpah dengan susu dan madu dan mereka merayakannya dengan berbagi. Berbagi dengan orang yang tidak punya tanah, orang yang miskin di tengah mereka, orang yang lemah. Jadi itu adalah liturgi dari kelimpahan. Oke, ketika mereka merayakan Pentakosta, ya mereka merayakan dan juga perayaan Pentakosta itu sesuatu yang kemudian dimaknai ulang dalam datangnya kerajaan Tuhan dalam Yesus, bukan? Ya, Pentakosta itu. Dan itu Lukas kemudian mencatat perayaan Pentakostanya bagaimana. Perayaan Pentakostanya sama seperti pengumpulan mana tadi, kan? Ya, Lukas masih ingat Kisah Rasul, ya catatan Lukas dalam Kisah Rasul. Kita melihat umat Tuhan kemudian memecah-mecahkan roti, ya, membagikan dengan gembira, makan bersama, dan kemudian mereka menjual tanahnya, membagikannya kepada orang yang membutuhkan. Sama lah seperti dalam cerita mengenai mana dalam Keluaran 16, yaitu reenactment di dalam kemudian Pentakosta dan kemudian ada pola yang sama ya di dalam Kisah Rasul ya sewaktu Roh Kudus turun. Roh Kudus turun itu membawa satu kehidupan yang di mana mereka menghidupi narasi yang baru itu ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan tambahan ya. COVID-19 seperti kutuk juga berkat membuat istirahat. Ya, saya setuju. Walaupun mungkin tidak istirahat bagi dokter. Pak, bagaimana orang yang takut sehingga overprotective, terutama kepada anak dan keselamatan diri? Ya betul, exactly itu. Takut sehingga overprotective dan itu dinafasi dengan hostility sebenarnya, ya itu menghidupi ketakutan. Apakah ini kelimpahan buat bumi? Ya, mungkin istirahat buat bumi, Julius. Pak, tapi rasa takut Tuhan juga berikan untuk kita bertahan hidup seperti respon inflamasi, melindungi dari kerusakan lebih jauh. Dalam hal ini apakah berarti rasa takut itu hanya perlu tempatkan pada porsi atau harus ditiadakan? Ya. Good question. Tuhan memang memberikan rasa takut, otherwise kita bagaimana bisa takut ya. Jadi tentu saja hidup manusia ini apapun yang kita alami, apapun yang kita mampu lakukan itu ya berasal dari Tuhan ya, termasuk rasa sakit, rasa takut, bisa mati itu pun dari Tuhan ya. Tetapi masalahnya di sini, rasa takut, mode survival itu adalah mode yang darurat, mode yang sekali-sekali, mode yang muncul karena adanya ancaman akan kehidupan. Tapi adalah saya kira tidak normal, adalah sesuatu yang tragis ya. Kalau mode itu menjadi mode yang sehari-hari. Ya, mode yang sehari-hari. Jadi saya kira ya, ini tercermin mungkin dengan dalam narasi Alkitab itu. Pedang, tombak dalam gambaran eskatologis itu ditempa menjadi bajak. Ya, bajak itu untuk membuat makanan ya. Mencangkul sawah ya, membajak sawah lalu sawah jadi makanan. Padinya itu yang tanam di sana. So, ketakutan melahirkan respon-respon seperti mempersenjatai diri. Ya, penuh kekerasan keluar. Dan gambaran eskatologisnya adalah satu hari nanti itu akan dijadikan, ya, dikonversi menjadi kemampuan untuk memberi makan bangsa-bangsa. Jadi tadinya menjaga diri dari ancaman bangsa-bangsa menjadi memberi makan. Jadi itu tidak selama-lamanya, ya. Jadi artinya yang darurat biarlah pada masa darurat, bukan berarti nggak ada tempatnya, tetapi kita tidak membiarkannya mengendalikan seluruh narasi hidup kita.
Ya. Jadi intinya begini, ya kurang makan itu barangkali ada dalam hidup kita, maka kita punya lumbung. Ya rampok itu yang mungkin akan datang, maka kita mengembangkan alarm dan persenjataan. Tetapi kalau kita tidak punya ruang untuk hidup sipil dan hidup kita selalu dalam masa darurat militer, wah itu berat ya. Dan kita tahu lah maksudnya gimana ya. Eh, jadi orang kalau selalu berpikirnya itu ini masa darurat ya, ini masa yang genting, ini masa yang sebentar lagi kita mati. Saya kira itu ya kalau selalu begitu ya, ya itu bukan panggilan umat Tuhan saya kira. Ya, karena itu nanti responnya selalu adalah respon fight or flight. Tapi umat Tuhan kan bukan respon fight or flight yang dipanggil itu. Ya, eh, fight or flight ya maksudnya kayak berantem atau kabur ya, itu respon hewan di bawah ancaman. Tapi umat Tuhan kan nggak begitu, tapi responnya adalah making friend, ya making friend, peacemaking, ya sharing dan seterusnya. Itu respon umat Tuhan. Generosity, ya celebrating love dan seterusnya. Dan Anda ingat tadi apa namanya? Christoph Gestrich gitu ya, tulis dalam The Return of the Splendor in the World, bahwa ketika sesuatu sudah mau mati, keindahannya memudar. Ya, the glory itu memudar. Dan kita tahu dosa, itu gambaran Rasul Paulus adalah kehilangan atau pudarnya atau muramnya glory dari hidup manusia. Ya, splendor itu, glory berkurang. Tapi penebusan jadinya apa? Kebalikannya. Berpendarnya kembali glory atau keindahan. Dan keindahan itu dalam wilayah apa? Surplus tadi. Ya, jadi saya kira panggilan kita bukan menghidupi sekedar survive, tapi survival yang beautiful. Ya. Apakah manusia dikendalikan rasa takut kehilangan itu wajar atau harus dikendalikan? Ya, Anda sudah tahu jawabannya Julius. Yang separuh terakhir, tentu harus dikendalikan. Ya, jadi itu bagian dari tanggung jawab kita untuk kita menjadi orang yang menguasai diri, ya, bukankah itu juga buah roh ya, menguasai diri. Dan Kain itu disuruh Tuhan untuk menguasai diri dalam cerita Kain dan Habel, ya. Kejahatan, dosa itu sudah mengintai, tapi kamu harus menguasainya. Ya, termasuk di sini ketakutan, kita harus menguasainya. Ya, kira-kira itu jawaban saya. Kita masuk dalam doa ya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala pemberian-Mu yang berlimpah-limpah bagi kami. Kami bersyukur untuk segala pemberian-Mu kepada umat-Mu yang tadinya adalah musuh-Mu ini. Umat-Mu yang hostile terhadap diri-Mu, yang bersikap penuh kebencian terhadap Engkau. Tapi Engkau Tuhan adalah Tuhan yang tidak ditundukkan oleh kebencian kami. Engkau adalah Tuhan yang mengampuni kami. Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang eksesif dalam kasih-Mu. Engkau mengasihi bukan hanya orang yang mengasihi Engkau. Engkau mengasihi orang yang membenci dirimu. Engkau menerima mereka yang menolak Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan untuk cinta-Mu yang tak tertolak itu. Kami bersyukur untuk kegigihan cinta-Mu itu. Yang pada akhirnya meluluhkan kami. Yang pada akhirnya memenangkan hati kami. Kami bersyukur untuk kelimpahan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Sejak dari kandungan ibu kami. Kami dilimpahi dengan cinta kasih. Kami dilimpahi dengan penerimaan. Kami dilimpahi dengan segala yang kami perlu. Tolong kami Tuhan untuk terbebas dari ketakutan akan kekurangan. Ketakutan akan segala sesuatu seolah-olah Tuhan tidak ada. Sehingga dalam kemerdekaan kami yang Engkau telah nyatakan dalam Yesus, kami boleh menghidupi hidup yang bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh menghidupi hidup yang bermurah hati kepada orang lain. Bermurah hati bukan hanya dalam materi, tapi juga bermurah hati dalam kasih, bermurah hati dalam penerimaan, bermurah hati dalam memberikan waktu dan hidup dan hati. Sehingga Tuhan kami sebagai umat-Mu boleh menghidupi hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kami boleh menghidupi hidup yang menghidupkan bagi seisi planet-Mu ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini kami boleh membahas mengenai kelimpahan yang Engkau berikan pada umat-Mu. Kiranya ini mengingatkan kami untuk kami tidak lupa untuk bersyukur.
untuk kami tidak lupa untuk mengasihi Allah dan sesama kami. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin.